sama pemateri Ustadz Niam Rahmatullah MPD. Ya, halo saya. Ustadz, saya ingin bertanya tentang masalah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini dari persepsi psikologi agama. Gimana menurut pendapat? Terima kasih Ustazah Fatimah ya. Gimana pun beliau ada Ustazah saya gitu. Ini sebelumnya saya akan kasih tahu dulu, ini sponsor oleh Teh Pucuk Harum. Ya, ini kemudian di sini juga ada Sprite. Gitu ya. Sponsor itu Ustazah ya. Di sini hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad ya. An Aisyata anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'atsullahu 'ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'min falaisa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Nih, artinya begini. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia bertanya kepada Rasulullah perihal taun, lalu Rasulullah memberitahukanku. Zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Nah, tiada seseorang yang sedang tertimpa taun kemudian menahan diri di rumahnya serta mengharapkan ridho ilahi seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Orang yang seperti itu niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Jikalau ada wabah terjadi, sebuah wabah, maka hendaknya orang itu, seorang mukmin itu dia yamkusu fi balgadi itu. Ya. Jadi itu sebenarnya dengan kata yang kutu fi baladi atau stay, tetap tinggal di negerinya gitu. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai apa? Work from home gitu ya. Sehingga ketika saya membaca hadis itu loh, ini aplikasinya ya WFH tadi atau isolasi mandiri. Jadi ketika bencana wabah itu ada di sebuah daerah, itu kita di dalam hadis Rasulullah itu kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk yang kutu fi baladihi ya, atau tetap jangan keluar rumah, jangan keluar daerah gitu ya, jangan keluar daerah, tetap tinggal di sana gitu ya. Sobiron, sambil bersabar itu ya, kemudian sambil meyakini bahwa tidak akan menimpa kepada dia ini wabah ini kecuali itu semua atas izin Allah. Nah, di sini dari hadis ini kita bisa menarik kesimpulan tadi. Yang pertama, bahwa ketika terjadi taun atau wabah atau penyakit menular di sebuah daerah, itu kita harus stay atau tinggal di tempat gitu ya. Maka ini benar kemarin anjuran pemerintah bahwa kita harus isolasi mandiri. Kemudian kita juga harus tetap di rumah dan menjaga program prokes atau protokol kesehatan. Itu saya kira itu kalau kita kaitkan dengan hadis tersebut itu sesuai. Kalau misalnya ada waktu saya ini kan nih saya review lagi hadisnya itu Arabnya gitu ya. Tapi mungkin saya butuh waktu gitu ya. Karena ambil kitabnya itu saya pernah lupa. Itu di bab sabar, dibuka saja. Kemudian gini. Nah, di sini kemudian ada terselip dohir dan batin gitu saudara. Dohirnya kita tetap tinggal di daerah, tinggal di rumah atau tinggal di tempat, jadi tidak keluar. Nah, dan yang kedua usaha batinnya itu apa? Pertama bersabar. Kemudian tetap tanpa kita putus asa, tanpa kita putus harapan. Kemudian tetap tanpa putus harapan kepada Allah gitu ya, bahwa bencana ini itu adalah merupakan ujian. Kemudian selanjutnya meyakini bahwa kita tidak akan pernah tertimpa wabah ini itu kecuali atas izin Allah. Artinya begini maksudnya. Di situ kemudian di dalam hadis tersebut Rasulullah menyarankan atau menganjurkan itu bertawakal. Ya. Tetap bahwa kalau kita kena, mungkin bahasa kita gini, kalau kita kena COVID, ya itu memang karena takdir dari Allah, gitu ya. Pun kita tidak terkena COVID, ya itu takdir dari Allah.
gitu. Itu yang saya kira perlu untuk kita pahami, karena sebagaimana kemarin ya kita lihat itu kan banyak orang yang memang menyatakan misalkan pandemi ini nggak ada gitu ya, banyak itu psikologis kan, berarti mereka ini merasa bahwa ini misalkan ada konspirasi kan, karena mungkin tidak terlihat gitu. Kemudian ada juga yang sebagian menganggap bahwa terkena COVID itu aib gitu, sehingga harus dikucilkan dan sebagainya. Itu juga kan sebenarnya dari sisi psikologis ya memang merugikan. Misalkan dari orangnya udah mah dia kena sakit, kemudian dikucilkan seperti itu, bukan malah didukung oleh masyarakatnya gitu, oleh teman-teman tangganya. Ini saya kira mindset yang salah gitu ya, sikap-sikap psikologis yang salah. Memang kemudian pada akhirnya orang itu kan parno karena itunya barangkali. Nah ini sebenarnya banyak kita ambil pelajaran. Begitu sih begitu. Ya gitu. Baik Ustaz, kemudian pertanyaan kedua, saya ingin bertanya tentang masalah vaksinasi. Kan ada vaksin 1, ada vaksin 2. Nah itu untuk mencegah COVID gitu. Bagaimana pandangan Islam tentang masalah vaksinasi gitu? Halal atau apa gitu? Gimana? Ya terima kasih Ustaz ya. Kalau kita lihat ya, yang saya ingat gitu kan ya, dari fatwa-fatwa MUI itu kan memang yang paling otoritatif menurut saya gitu ya, yang paling punya otoritas, punya kewenangan untuk mengeluarkan itu kan Majelis Ulama Indonesia ya. Gitu ya. MUI itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin dalam hal ini saya kutip ini vaksin Sinovac itu komposisinya halal gitu ya. Memang kemudian juga ada beberapa vaksin merek tertentu yang memang diharamkan gitu secara komposisi bahannya, tapi oleh MUI tetap dihalalkan juga, dibolehkan, diharuskan. Kenapa? Karena ini mendesak darurat. Sesuatu yang haram tapi dia untuk kemaslahatan gitu, itu nanti dihukumi sebagai halal gitu ya, kan sebagaimana dikiaskan dengan hukum makan babi gitu ya. Ketika dalam masa darurat di hutan kita nggak ada, di mana tidak ada bahan makan lain selain bangkai, itu tadi sesuatu yang haram. Kalau kita tidak makan itu kita nanti meninggal gitu ya, maka mempertahankan hidup walaupun dengan sesuatu yang haram itu diperbolehkan gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Hukum vaksin, walau misalkan komposisinya ternyata terbukti bahwa itu dibuat berdasarkan bahan baku yang haram, tapi kalau kemudian untuk vaksin untuk kemaslahatan tadi, untuk sebagai wujud ikhtiar memutus mata rantai COVID-19 itu, maka itu dihalalkan. Ya MUI seperti itu. MUI sudah menghalalkan, apalagi kalau vaksinasi sendiri itu kan memang sudah pasti itu ya hukumnya harus ya. Nah, saya menyitir pendapat Wapres ya, karena beliau juga kan ini ya ulama juga begitu, karena hukum vaksinasi itu fardu kifayah. Untuk apa? Kalau kita kaitkan dengan maqasid syariahnya gitu, tujuan syariah itu kan untuk apa? Hifdzuddin, menjaga jiwa. Artinya kalau secara ikhtiar zahir hifdzuddin hifdzun nafas menjaga nyawa gitu ya. Artinya kalau misalnya dengan melalui media, melalui wasilah vaksin kemudian kita bisa mempertahankan hidup banyak orang, kenapa enggak gitu. Adapun kalau saya perhatikan misalnya banyak isu-isu yang berseliweran kemarin, kemudian banyak yang menolak vaksin dan sebagainya, itu saya mungkin melihatnya itu lebih kepada pertama dia misinformasi ya, dalam arti misinformasi itu dia mendapatkan informasi yang salah. Kemudian yang kedua barangkali memang itu ada ketidakpercayaan, bahwa vaksin itu untuk kemaslahatan gitu. Kemudian selanjutnya lagi sangat mungkin ada faktor politis juga gitu ya. Faktor politis itu dalam arti ini kan kehidupan bernegara kan tidak bisa lepas dari yang namanya politik gitu ya saudara ya. Jadi bisa aja mungkin ada faktor tertentu itu gitu. Kalau kita lihat sebenarnya kan bisa kita simpulkan sebenarnya keluar itu dari mana seperti itu sih. Tapi kalau saya pribadi ya ngikut kepada pendapat MUI tadi.
mereka menghalalkan, bahkan tadi sampai keluar hukumnya fardu kifayah, karena ini dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 tadi, ikhtiar bersama untuk memutus untuk mencapai namanya herd immunity ya, kekebalan komunitas tadi. Maka itu sangat penting sekali vaksinasi. Saya kira seperti itu saja. Ya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas pendapatnya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.